Siap ya, insyaallah. Saya lihat yang bapak-bapak ini kalah sama yang perempuan, karena masya Allah jamaah ibu-ibu lebih banyak ya. Sini laki-laki, kita semua laki-laki cuma berapa? 5 nih, perempuan berapa? Masya Allah. Berarti itu buktinya semangatnya ibu-ibu masya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Baik, insyaallah dalam acara ini, acara manasik, kita akan membahas beberapa poin. Poin yang pertama membahas keutamaannya, kemudian kita langsung teori dulu untuk cara-cara umrah ya, kemudian cara-cara untuk kita ziarah ke Masjid Nabawi. Setelah itu nanti insyaallah kita langsung praktek, karena kalau praktek di sini saya lihat ada Ka'bah tapi tidak ada Gunung Safa dan Marwahnya ya, jadi kita cukup prakteknya di situ, selebihnya nanti teorinya kita akan bersama melalui proyektor di sini. Dan nanti insya Allah di akhirnya kita akan ya sesi tanya jawab, kalau mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan manasik umrah. Kalau terkait dengan perjalanan dan fasilitas, nanti langsung sama Ustazah Astri Ummul Fatih. Baik, pertama terkait dengan umrah. Kita semua tahu ya bahwa umrah itu adalah salah satu ibadah, dan tentu ada 2 syarat yang kita harus benar-benar laksanakan itu. Karena semua ibadah ya Bapak Ibu, semua ibadah maupun salat, doa, sedekah, zakat dan lain-lain, semua ibadah ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali kalau kita menjalankan 2 syarat. Di antaranya umrah, karena umrah ibadah. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas. Karena mohon maaf nih, ada zaman-zaman sekarang ini yang dia berangkat umrah niatnya bukan karena Allah. Mungkin ada yang niatnya apa? Menambah followers di IG atau di TikTok. Betul tidak? Ada nggak kayak gitu? Ada. Ya. Ataupun yang untuk biar dilihat orang lain, pamer. Mungkin dia haji biar dipanggil Pak Haji misalnya. Ada. Jadi itu harus dihilangkan semua dan bersihkan niat kita semua lillahi azza wa jalla. Karena sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tuntaskan haji, laksanakan haji dan umrah, semua ini apa? Lillahi azza wa jalla, bukan untuk yang lain. Karena kalau kita melakukan ibadah-ibadah ini, kalau karena untuk orang atau karena untuk hal-hal yang dunia, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya orang kalau melaksanakan amalan ibadah seperti hijrah misalnya, kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya maka dia dapat pahala. Tapi kalau hijrahnya karena dia misalnya mau cari perempuan untuk dinikahkan atau hijrah untuk bisnis dan lain-lain, maka dia tidak dapat pahala. Begitupun umrah, kalau kita niatnya karena Allah, kita akan diterima ibadah kita. Tapi kalau untuk selain itu, maka kita tidak diterima ibadah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itu syarat pertama untuk semua ibadah. Kemudian syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di salah satu hadis, qal khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Manasikakum apa? Manasik artinya melaksanakan ibadah umrah. Khudhu anni artinya ambil sifat-sifat cara umrah dariku. Sama seperti hadis yang Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat misalnya, kalau orang melaksanakan salat tidak sesuai dengan salatnya Nabi, contoh salat tarawih, nanti akan, ini sebentar lagi kita insyaallah akan masuk bulan Ramadan ya. Mungkin nanti kita akan dengar berita-berita yang viral seperti orang salat tarawih 23 rakaat 3 menit. Ya, ada yang pernah lihat belum?
Apakah itu cara Nabi salat tarawih? Tentu tidak. Karena apa? Perlu dengan khusyuk, tumaninah. Itu dari rukun salat. Di sini mutaba'ah, kita mengikuti salat kita sesuai dengan salatnya Nabi atau tidak. Sama, apakah umrah kita ini mengikuti ajaran Nabi atau tidak? Maka di sinilah kita harus belajar bagaimana agar ibadah umrah kita atau ibadah haji kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena banyak ya cara-cara umrah ini beda-beda. Saya pernah dengar dari salah satu jamaah, saya pernah berangkat sama travel si fulan. Ternyata kok sulit ya. Banyak acaranya harus begini, harus, dan pada jadwalnya. Dan saya pernah ikut juga sama travel yang lain yang katanya sunnah. Tapi kok gampang ya? Kok cuman ibadahnya ya kita bebas bisa doa buat diri kita, kita tidak diikatkan dengan sesuatu, dengan harus ini nanti malam ini ada ini dan lain-lain program yang bil ibadah. Tak ada. Berarti ini benar-benar yang sunnah. Ya, sebenarnya umrah itu ibadah yang sangat ringan, tidak berat, tidak banyak ikatan. Kita cuma melaksanakan ibadah yang rukun-rukun yang sudah ditentukan oleh syariat, wajib-wajibnya udah, nah selainnya silahkan bebas melakukan ibadah apapun. Doa, tidak ada doa yang tertentu di beberapa tempat, hanya beberapa aja. Artinya kita bebas mau doa apa aja, minta kepada Allah, karena ini waktunya kebutuhan kita semua ungkapkan untuk Allah Azza wa Jalla. Seperti kalau kita misalnya ke pos mau mengirim surat, mau kita juga di Ka'bah Baitullah, ungkapkan apa yang kita mau, silahkan sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang ini merasakan bahawa kalau kita berangkat sama travel yang Masya Allah sunnah, terus lebih ringan, tak selalu diikat. Disinilah perbedaan travel. Jadi kita harus cari yang bagaimana melaksanakan ibadah sesuai dengan umrah, sesuai dengan sunnah. Karena sebagaimana tadi Nabi SAW bersabda, khudhu anni manasikakum, harus sesuai dengan sunnah dan ajaran yang bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Karena kalau kita bilang ibadah ini aslinya apa, maksudnya aslinya apakah kita boleh mengarang-arang, membuat ibadah yang baru atau tidak boleh? Di sini ulama menyebutkan bahawa ibadah al-aslu fiha at-tawqif, artinya tidak boleh kita membuat ibadah baru. Karena apa? Islam ini agama yang sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah Azza wa Jalla sudah melengkapkan agama Islam, tidak perlu tambah-tambah. Apa yang ada di ajaran kita, apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah cukup, tidak perlu dilebih-lebihkan lagi. Mudah, semuanya ini gampang, mudah. Dan agama Islam agama yusr, mudah, bukan agama yang usr, yang sulit, bukan. Kalau ada orang yang pemahamannya agama Islam ini sulit, apa-apa tak boleh dan lain-lain, ini dia pemahaman yang salah. Kalau apa-apa yang tak boleh mungkin dari Islam, hal-hal yang diharam tentu membuat madarat kepada diri kita, jadi diharamkan. Banyak seperti khamr, kenapa Allah menharamkan? Karena membuat madarah buat kita, membuat darar pada kita, maka dilarang. Dan banyak hal yang dilarang ada sebabnya kenapa Islam melarang. Kemudian setelah kita mengenali syarat-syarat ibadah agar diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tentu Bapak Ibu mungkin ada yang menanya, kenapa saya harus umrah? Jadi keistimewaannya apa? Apa keutamaannya? Apa yang membuat saya mau? Atau mungkin yang belum merasa saya tertarik banget dengan umrah, saya cuma ikut aja deh karena orang tua saya ikut barengan, belum merasa ada keistimewaan khusus buat umrah. Sebenarnya kalau kita menyebutkan fadailul umrah atau keutamaan umrah ini sangat banyak, tapi waktunya mungkin tidak cukup, jadi hanya menyebutkan sedikit aja. Yang pertama di antaranya, di sini ada sebenarnya keutamaan melakukan umrah. Yang pertama, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Orang yang berangkat umrah dan berikutnya berangkat lagi umrah, tak apa-apa walaupun tahun depan, 2 tahun, maka
Di sini Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kaffaratun lima bainahuma. Artinya Allah menghapuskan dosa-dosanya. Walaupun 2 tahun antara umrah tahun ini dan tahun kedepannya, semua itu Allah Azza wa Jalla menghapuskan dosa-dosanya. Kecuali dosa-dosa yang kabair. Kabair itu apa? Seperti syirik, sihir, ya, zina. Ini dosa-dosa yang perlu taubat. Jadi di sini kita paham bahwa di antara umrah ini Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kita. Tapi kapan itu? Kalau kita melaksanakan 2 syarat ibadah tadi. Umrah kita sesuai dengan ajaran Islam, umrah kita yang pertama dan yang kedua lillahi Azza wa Jalla, maka di sini Allah Azza wa Jalla memberi keampunan kepada kita. Ini di antara keutamaan. Kemudian di antaranya adalah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa ajabuhu wa sa'aluhu fa a'tahum. Artinya kita ini melaksanakan ibadah umrah karena panggilan dari Allah. Kita melaksanakan ibadah haji ini panggilan dari Allah, maka kita disebut tamu-tamu Allah, wafdullah. Allah memanggil kita dan kita datang. Dan maka di sini Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kita apa yang kita mau. Karena Bapak Ibu, dan ini banyak ya kisah-kisah yang nyata, bahkan ini kisah-kisah yang baru. Orang di antaranya ada salah satu kisah yang terkenal di Saudi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mukhtar Syamqiti, salah satu ulama dari Majlis Al-A'la di sana di Saudi Arabia, dari Lajnatul Fatawa. Beliau menceritakan bahwa kalau ada orang yang nanya kepada beliau ini Syekh Muhammad Mukhtar, dia punya masalah dan lain-lain, kalau nanya kepadanya langsung jawabnya singkat, silahkan umrah, nggak usah curhatin ke saya, nggak usah cerita, silahkan kamu laksanakan umrah dan curhatan kamu semua di sana, di amamil Ka'bah, depan Ka'bah. Di antaranya ini ada seorang bapak-bapak menanyakan kepada Syekh, saya punya anak 3 perempuan dan semua udah nikah. Perempuan yang ketiga ini udah nikah juga sama seorang militer, polisi di sana. Tapi Masya Allah selalu KDRT dan hidupnya tidak enak. Bagaimana solusinya? Karena saya seorang bapaknya menceritakan, bapaknya perempuan menceritakan ke saya. Karena saya selalu menasihati juga, tapi tidak bermanfaat. Mau pisah, ya kasihan. Akhirnya bilang, ini ceritanya di Madinah. Syekhnya bilang, kamu ke Mekah cuma berapa jam? Paling 4 jam, 5 jam udah sampai Makkah. Udah, dan ceritanya sekitar 30 tahunan yang lalu, yang artinya belum ada HP-HP seperti sekarang, masih HP dari rumah. Kemudian ini bapaknya langsung, dia nggak ngajak anaknya, dianya, karena yang menyampaikan curhatan ini bapaknya. Bapaknya berangkat langsung ke Makkah dan di sana ngasih tahu ke orang rumahnya nomor hotelnya. Kemudian inti ceritanya, seorang bapaknya ini dia langsung ke Ka'bah melaksanakan ibadah umrah. Setelah melakukan ibadah umrah dan di saat dia di Ka'bah, doa kepada Allah, apalagi ini doanya orang tua untuk anaknya. Ini wasilah mustajabah. Dan beliau ini minta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada mantunya, agar bisa lebih mendidik dan membimbing istrinya. Dan subhanallah, setelah dan di saat itu juga dapat telepon dari rumahnya menginfokan bahwa yang tadi, yang anaknya yang perempuan yang ketiga ini mau berangkat dan juga sama yang mantunya ke umrah dan dia udah baik, langsung berubah di saat itu. Artinya di sini Masya Allah, kalau kita doa depan hadapan Ka'bah, di rumah Allah, tempat yang suci, tempat yang atharu biqa'al ardh, tempat yang paling suci di seluruh dunia, di Ka'bah, insya Allah doa kita mustajab. Di Indonesia juga saya ada kenalan
Dia Masya Allah orang yang udah nikah puluhan tahun ya Bapak Ibu, dan masih aja nggak punya anak. Allah belum berikan rezeki anak. Udah sampai dia bilang, saya udah pengobatan di Australia, di mana-mana, belum. Akhirnya dia orang yang mungkin sama agama yang begitu jauh lah. Akhirnya dia mikir, kenapa nggak ke Mekah? Dan subhanallah, dia menceritakan kepada saya dan sambil nangis itu seorang ibunya. Setelah saya mikir, kenapa nggak ke Mekah? Suaminya yang bilang. Langsung berangkat ke Mekah, dan katanya habis berangkat dari Mekah pulang ke Indonesia, dia orang Bojonggede di Depok. Habis dia udah pulang ke situ, ke rumahnya, bulan berikutnya udah hamil. Subhanallah, padahal udah puluhan tahun tidak hamil. Artinya cerita seperti ini banyak. Dan ini subhanallah mu'jizahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau kita pergi ke sana Ka'bah, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan kepada kita. Tapi ini semua ingat, harus kita benar-benar ikhlas, murni. Ibadah kita ini lillahi Azza wa Jalla. Mungkin ada yang belum nikah, mencari jodoh, pergi ke sana. Berapa sih berangkat umrah? Mungkin ada orang yang lupa, dia udah jalan-jalan ke mana-mana, bahkan mungkin ada yang udah ke Turki, tapi mungkin antara Turki sampai ke Saudi 2 jam naik pesawat, tapi dia tidak sempat ke sana, ke Turki, nanti ke Indonesia. Pengobatan mungkin kemana untuk operasi apa, ataupun yang dia mau suami ya, buat yang perempuan atau yang laki belum Allah berikan jodoh, maka ke sana tempatnya kita curhat kepada Allah Azza wa Jalla, minta. Makanya dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, kita harus yakin bahwa Allah akan ijabkan doa saya. Jadi harus yakin, jangan kita doa, kita masih ragu-ragu, Allah kabulkan doa saya atau tidak. Tapi kita harus sambil yakin bahwa Allah dengar dan Allah akan kabulkan doa saya. Doa orang tua kepada anak, mungkin punya anaknya yang bandel luar biasa, dinasihati tidak mendengar, doain anaknya di sana, insyaallah doanya makbul, doanya mustajab. Ya. Jadi nanti saat Bapak Ibu di sana, luangkan waktu ini untuk bercurhat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan curhat kepada manusia, kita tidak dapat apa-apa dari manusia. Curhatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Punya masalah, ceritakan. Tidak ada manusia di muka bumi ini tidak ada masalah. Betul nggak? Atau semuanya tidak ada masalah. Kira-kira misalnya nih, orang paling pejabat paling tinggi siapa? Presiden kan? Kira-kira presiden kita ada banyak masalah? Banyak, semua orang banyak masalah. Gak ada yang bilang saya nggak butuh apa-apa, udah. Semua orang banyak masalah. Saat kita di sana di Ka'bah, di Baitullah, ungkapkan masalah kita ini semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah memberikan kepada kita apa yang kita mau. Dan kita langsung melanjutkan terkait dengan manasiknya. Setelah kita udah tahu keutamaan, kenapa kita harus umrah, kenapa kita harus ke Baitullah, ke Masjidil Haram, kita sekarang melanjutkan untuk cara-cara bagaimana Allah. Jadi yang saya tadi bilang, kita sekarang lihat di teorinya dulu, nanti kita insya Allah lanjut lihat di depan. Jadi yang pertama, Nabi alaihi salatu wassalam bilang, khudhu anni manasikakum. Manasik ini cara-cara sifat-sifat kita umrah. Contoh yang pertama, kata umrah ini dari kata i'tamara, ya, yang artinya apa? Berziarah atau mengunjungi. Dan tempat melaksanakan umrah itu di Makkah. Kalau tempat, misalnya ada yang nanya, kalau tempat misal kita ke Madinah ngapain aja? Di Madinah itu bukan umrah. Ya. Di Madinah kita ziarah, dan kita di Madinah bukan namanya ziarah ke makamnya Nabi, bukan. Tapi kita di sana ziarah ke
Kemana kalau bukan ke makam Nabi? Kemana ibu? Kalau ke Madinah ngapain? Nggak ada yang jawab. Belum tahu. Ke Madinah belum tahu mau ngapain. Ada orang biasanya bilang ke Madinah kita ziarah ke makam Nabi. Bukan. Tapi kita ziarah ke masjid Nabi. Kenapa? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tushaddu rihal illa ila thalathat masajid. Tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk kita pergi bersenang hal yang sulit, melaksanakan safar untuk menjalankan ke masjid kecuali 3 masjid. Yang pertama, Nabi alaihi salatu wassalam bilang Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di mana? Makkah. Wa masjidi hada, bilang masjid, dan masjidku ini artinya Masjid Nabawi. Artinya ziarahnya kita ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi di situ sebelahnya ada juga makam Nabi. Ya, tapi niat kita ini ziarah ke Masjid Nabi. Kemudian yang ketiga ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini juga yang sekarang jarang orang ke sana. Padahal ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum tahu, ke Masjidil Aqsa itu yang diperbolehkan itu rata-rata hanya orang Indonesia. Karena visa ke sananya itu sulit. Tapi kalau buat orang Indonesia, orang Malaysia masih gampang, boleh. Tapi juga nggak 100% bisa. Kadang ada di beberapa orang nggak boleh. Karena biasanya apa? Kita turunnya di Yordan, nanti naik bis karena perbatasan. Nanti di sana dilihat paspornya ini diterima atau tidak. Kadang ada satu bis semua bisa, tapi ada 3 orang yang tertolak, tidak boleh. Karena di sana penjaganya Israel, bukan orang-orang Muslim. Ya, di daerah Masjid Al-Aqsa di sana. Jadi insya Allah semoga lah insya Allah bisa kita semua menuju juga ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian setelah Bapak Ibu kita melakukan tadi kita udah faham terkait dengan umrah, apa itu umrah dan kemana maksudnya kita ke Makkah dan ke Madinah. Kalau ke Turki artinya jalan-jalan ya, di Turki jalan-jalan karena tadi plus Turki ya semua Bapak Ibu. Kalau kita nanti di Makkah insya Allah, saya belum tahu ini apakah berangkatnya nanti turunnya ke Madinah dulu atau di Makkah. Madinah dulu ya. Ini bagus kalau di Madinah dulu, karena biasanya kalau safar itu capek ya. Biasanya pun kalau ada yang safar turunnya di Jeddah itu ke Madinah juga, padahal Jeddah dan Makkah itu 80 km paling. Tapi biasanya banyak ada travel yang dia ke Madinah dulu. Kenapa? Karena habis safar capek, dan kalau dari Jeddah nanti langsung ke Mekah langsung umrah kecapean. Jadi akhirnya ke Madinah dulu 5 hari atau 4 hari bisa istirahat. Karena di Madinah ibadahnya apa? Ibadahnya salat di masjid. Karena kalau salat di Masjid Nabawi itu ta'dilu alfa salah. Kalau kita salat di sana bayangkan. Jadi makanya jangan sampai kita salatnya di hotel. Ya, khususnya di Masjid Nabawi kita harus bagaimana kita berusaha untuk salatnya selalu di Masjid Nabawi. Dan enaknya juga rata-rata rombongan Indonesia ini di Madinah hotelnya dekat dari Masjid Nabawi, nggak sampai 1 kilo. Jadi selalu kita salat hadir di dalam Masjid Nabawi. Karena apa? Salat di Masjid Nabawi seperti kita salat 1000 kali salat di masjid ini. Apakah masjid ini aja? Enggak, di Masjid Istiqlal 1000 kali salat di Masjid Istiqlal baru 1 salat di Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram ta'dilu 100,000 salat, seperti seakan salat 100,000 kali salat. Ya. Kalau di Masjidil Haram ulama yang bersepakat bahwa maksudnya di sini di seluruh haram, tanah haram. Artinya mungkin buat yang ibu-ibu mau salatnya di hotel, insya Allah pahalanya 100,000 kali salat. Jadi jangan sampai kita nanti salatnya di hotel terus, padahal Masjidil Haram depan mata kita. Walaupun di Masjidil Haram mungkin jaraknya biasanya hotelnya 1 km, tapi kalau udah merutinkan diri sering jalan-jalan di sini, di Indonesia di sini, insya Allah sampai sana 1 km ini nggak seberapa. Bahkan ada banyak rombongan yang bersama kita, akhirnya kita tidak merasa jauhnya. Karena biasanya kalau haji
Ya, kalau ibadah haji ini lebih capek lagi. Kalau dibandingkan sama umrah, umrah nggak apa-apain. Habis ini luar biasa, jalannya sampai puluhan kilometer, kita tidak terasa kalau ibadah haji. Karena apa? Rombongannya banyak. Ya, ada yang pernah haji di sini? Insya Allah, semoga insya Allah Allah takdirkan pada habis haji semua insya Allah. Ya, jadi tadi saya tuh kira ini jamaah Ramadan. Karena kalau umrah di Ramadan luar biasa, Bapak Ibu. Pahala umrah di Ramadan, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, umratan fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan seakan dia melaksanakan ibadah haji. Pahalanya artinya pahala haji. Jadi di sini rombongan Syawal tahun depan daftar lagi di Ramadan. Awal Ramadan ataupun akhir Ramadan pahalanya sama seperti pahala haji. Ya. Di siang atau di malam sama. Karena di sini Nabi alaihi wasallam bilang Ramadan, tidak bilang siang ataupun malam. Ya. Jadi terkait dengan umrah, Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu semua di Madinah, tapi nanti kita membahas tentang Madinah setelah umrah aja. Berangkat ke Makkah. Sebelum sampai Makkah, nanti akan turun sebentar di miqat. Miqatnya Madinah ini namanya miqat Dzul Hulaifah. Ya, kita lihat di sini ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun umrah apa? Ihram. Ihram ini di mana? Di miqat. Oke, kalau misalnya ada yang mau pakai ihramnya di hotel, boleh tidak? Boleh. Tapi niat di hotel tidak boleh. Ihram disebut ihram bukan yang pakai pakaian ihram aja, bukan. Mungkin di sini orang ada yang pakai ihram, tapi nggak disebut ihram. Ihram itu kalau orang udah berniat, dia berniat untuk melakukan ibadah umrah, udah menyebutkan labbaik Allahumma umratan, ini udah disebut muhrim. Kalau ihram itu pakaiannya. Ya. Jadi rukun-rukun umrah ini ada yang pertama ihram, dan di sini ihramnya ini harus di tempat yang miqat. Kalau tadi dari Madinah ke Makkah berarti di miqat Dzul Hulaifah, atau ada nama yang lain namanya Abyar Ali. Di sana ngapain? Di sana disunnahkan salat 2 rakaat. Kalau misalnya kita salat duha, salat duha. Kalau kita nggak ada waktu salat di situ, salat tahiyat rakaatain, 2 rakaat tahiyat masjid. Kalau di sana waktu salat duha, silakan salat duha dulu. Ya. Terus mandinya kapan? Biasanya kita anjurkan mandinya di hotel aja. Kenapa? Karena kalau di sana mandi itu luar biasa ramainya, ramai di sana. Belum untuk persiapan yang lain, ya khususnya biasanya ibu-ibu, ya agak pakaiannya, karena pakaian ibu-ibu ini sama seperti pakaian sekarang, melakukan ibadah juga boleh, ibadah umrah juga boleh. Tapi kalau laki-laki enggak, simple kalau laki-laki untuk umrah. Karena pakaian laki-laki apa? Izar dan rida, 2 pakaian. Artinya di tubuh laki-laki semua ini tidak ada pakaian kecuali 2, izar dan rida. Apa aja itu izar dan rida? Nanti di sini udah ada kayaknya. Ya, nanti kita langsung akan praktekkan bagaimana cara memakainya. Saat kita nanti praktekkan di sana, langsung nanti akan kita praktekkan cara pemakaian ini. Tapi buat ibu-ibu, silahkan ibu-ibu pakaiannya seperti ibu-ibu melaksanakan ibadah salat. Kalau ibu pakai salat kelihatan kakinya, tidak pakai kaos kaki, boleh tak? Saya tanya, boleh tidak? Kalau ibu-ibu ini salat zuhur, kakinya kelihatan, boleh? Tidak boleh, tidak sah. Apa yang harus tertutup? Dari atas sampai bawah kecuali muka dan tapak tangan. Artinya kalau umrah seperti itu ibu. Parfum tidak boleh buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Wangi-wangian tidak boleh. Tapi kalau misalnya pas mandi di hotel tadi belum ihram, mandi pakai sabun yang wangi tidak masalah.
Nggak bolehnya kapan? Saat kalau udah melafazkan niat dan mandi pakai sabun yang wangi. Itu nggak boleh buat laki dan perempuan. Pakaian buat laki-laki, kaos kaki tidak boleh. Banyak tidak bolehnya, hanya dua. Oke, pakai izar walidah itu artinya apa? Izar itu di celana sarung. Kalau lidah itu yang bajunya di atasnya. Bahannya kain, mungkin semua tahu lah bahannya kain. Cuma mungkin cara pakainya belum tahu sebagian. Nanti akan kita kasih tahu caranya bagaimana. Terus kalau pakai buat bapak-bapak, ada yang bilang saya mau pakai celana dalam. Nggak boleh, hanya dua tadi itu pakaian. Ya, karena biasanya itu banyak, udah pada diingatkan. Karena acara manasik ini bukan sekali aja, nanti biasanya pas di Madinah juga ada manasik lagi. Biasanya udah diingetin tuh, bapak-bapak jangan sampai ada yang pakai celana dalam ataupun kaos dalam. Tapi yang biasanya banyak lupa itu celana dalam. Gak terasa dia pakai, gak terasa. Nah, jadi saya ingatkan lagi, celana dalam, kaos kaki tidak boleh. Pakaiannya apa aja? Hanya dua. Ya, hanya dua aja pakai. Pakainya kalau saran dari saya saat di Madinah. Ini persiapan mandi di Madinah, udah persiapan mandi, semuanya udah dicukur, bulu dia dicukur, kukunya udah dipotong, merapikan kumis dan lain-lain, semuanya udah rapi, baru persiapan ke bis, naik bis menuju ke miqat Dzul Hulaifah. Saat udah sampai di Dzul Hulaifah, nanti biasanya diperbolehkan salat dulu 2 rakaat, paling setengah jam atau nggak sampai setengah jam, tergantung keadaan di sana bagaimana. Nanti kembali lagi di bis, biasanya sama ustadznya disuruh bareng-bareng melafalkan niat. Mungkin bisa jadi sebelum salat atau bisa setelah salat. Nanti diajarkan bagaimana cara niat. Niatnya itu adalah melafalkan kalimat labbaik Allahumma umratan. Buat laki buat perempuan. Terus kalau ada orang yang berangkat ke sana, dia udah pernah umrah untuk dirinya sendiri dan mau menumrahkan orang lain, tapi niatnya harus ada tambahan. Dia harus menyebutkan labbaik Allahumma umratan, disebutkan nama an fulan bin fulan. Untuk fulan sebutkan namanya. Itu kalau mau umrahin orang lain. Tapi kalau saran saya, kan kalau di sana akan berhari-hari. Artinya kalau umrah ini pas perjalanan ini, umrahkan aja untuk dirinya sendiri. Walaupun sebelum 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu udah berangkat lagi untuk diri sendiri, karena menghapuskan dosa. Kemudian nanti hari berikutnya bisa berangkat sendiri, atau mungkin di travel kalau menyediakan bisa nanti pas saat mazarat di Mekah, yang nanti mungkin ke Tan'im, nanti untuk di sana meniatkan lagi. Karena kalau kita udah sampai Makkah, kita mau umrah lagi, kita nggak harus ke miqat Dzul Hulaifah. Miqat Dzul Hulaifah itu sekitar 15-20 km dari Masjid Nabawi. Kalau kita dari Makkah ke Dzul Hulaifah lagi, itu 300-an kilometer lagi. Artinya jauh. Makanya kalau orang ahli Makkah, kalau mau umrah, dia hanya keluar dari batasan Makkah, dari batasan hududul haram, batasan haram. Di sana ada Masjid Aisyah namanya Tan'im, dan ada beberapa titik juga yang lain. Saat di sana nanti baru melafalkan niyah labbaik Allahumma umratan an fulan, untuk fulan. Terus tata cara yang lainnya semua sama. Kemudian di sini ada doa yang bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kita kalau ada halangan, khususnya buat perempuan. Halangan apa? Kalau ini Nabi alaihi salatu wasallam dahulu mengajarkan kita untuk halangan banyak. Di antaranya kalau kaum musyrikin mengusir kita di saat kita umrah di zamannya Nabi, agar umrah kita kalau terputus di saat itu, maka itulah tempatnya kita tahallul. Karena kalau standarnya tahallul kalau umrah itu kapan? Tahu?
Standarnya tahallul kalau umrah itu saat kita udah cukur rambut buat laki-laki, buat ibu-ibu kalau udah potong ya rambut dikit aja di rambut itu udah tahallul, itu standarnya. Tapi kalau ada hal yang masalan buat ibu-ibu di saat dia tawaf, haid, turun apa namanya darah haid, terus ngapain di situ? Stop di situ, itu udah selesai tahallul. Buat bapak-bapak halangan mungkin tiba-tiba sakit, nah tiba-tiba pingsan, tiba-tiba apapun terjadi, di saat itulah berhenti umrahnya dan di situ tahallul. Apa itu doanya? Mungkin di buku panduannya ada tertulis juga. Doanya Allahumma fa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Apa arti doa ini? Allahumma in habasani, ya Allah, jika ada halangan buatku, habisun, halangan apapun itu, famahilli, maka tempat tahallulku, haitsu habastani, di saat itulah kau berbuat aku berhalangan. Apa yang Allah takdirkan. Nah, di situ udah menjadi selesai tahallulnya di saat kita kejadian dapat halangan. Ya. Kemudian saat kita udah doa Allahumma in habasani habisun tadi ini, perjalanan ini panjang dan luar biasanya apa? Enaknya ini sebenarnya kalau kita perjalanan panjang dari Madinah ke Makkah. Karena dari saat kita di Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta kita berangkat, di saat kita dari rumah berangkat, kita niatkan diri kita untuk kita mau melakukan ibadah. Karena bagaimana yang dalam hadis Nabi alaihi wasallam bilang al-mu'minul fadil man ja'alat 'adatuhu ibadah atau kama qala alaihi salam. Seorang mukmin yang cerdas menjadikan rutinitas hariannya dia ibadah. Bisa ya, di antara hal yang kecil mungkin bapak-bapak pada kerja tujuannya apa? Nafkahin keluarga, istri dan anak, dan itu ibadah. Kita kalau niatin itu untuk kita sebelum melakukan kerjaan, itu ibadah. Allah menghitungkan dari itu ibadah dan kita dapat pahala dari itu. Berikut kalau kita mau safar, sebelum keluar dari rumah kita udah meniatkan untuk kita safar ini ibadah, udah tertulis pahala. Jalan ke Soekarno-Hatta, persiapan ini kita udah terhitung pahala, terhitung ibadah terus. Kemudian sampai ke Makkah berapa jam? Sekitar turunnya nanti di Jeddah, mungkin Jeddah ya turunnya ya, Jeddah atau di Madinah turunnya. Nah, itu perjalanannya sampai Saudi kurang lebih 9 jam. Ini waktu yang nggak sedikit. Jadi waktu yang nggak sedikit ini jangan dipakai untuk tidur aja. Boleh kita tidur atau untuk menguatkan ibadah dan itu terhitung ibadah. Tapi kasih waktu untuk kita doa. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Thalathu da'awat la turad." Ada 3 doa, waktu-waktu doa yang tidak ditolak oleh Allah, di antaranya da'watul musafir. Doanya orang yang musafir, orang yang safar. Orang yang safar kalau kita doa dikabulkan. Safar kemana? Kemana aja. Apalagi kalau kita tujuannya safar ke Makkah, safar ke tanah suci. Pahalanya lebih kuat, dekatnya ibadah kita daripada kepada Allah lebih dekat lagi. Artinya kita doa. Doa, ya Allah, agar saya kuat melakukan ibadah umrah ini. Ya Allah, a'inni, bantukanlah aku ya ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Yani doa-doa yang masyhur yang bagaimana Nabi ajarkan, ataupun kalau kita nggak hafal doanya, silakan doa apapun, ya pakai bahasa apapun, Allah Azza wa Jalla faham, Allah Azza wa Jalla tahu apa yang kita butuh, minta kepada Allah agar Allah kuatkan ibadah kita. Saat kita dari Madinah nanti ke Makkah, perjalanannya sekitaran 5 jam. Ya, 4 jam kalau nggak macet, 5 jam, sekitar begitulah. Waktu ini kita berbanyak talbiyah.
Talbiyah itu apa Bapak Ibu? Udah pada hafal belum talbiyah? Udah pada hafal semua talbiyah? Hafal belum Ustaz? Belum? Berarti ini harus dihafali. Doanya adalah talbiyah ini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dah hafal belum? Hafal. Jadi di buku panduannya ada pasti. Dihafalin itu ya. Karena kalau kita ini buku panduannya ada biasanya udah dikasih perlengkapan ya. Perlengkapan umrahnya udah dapat semua ya. Kalau belum nanti akan dapat. Kalau udah itu ada buku panduan yang kecil. Dan di situ ada tata cara semua, talbiyah ada. Kalau pakai yang kertas kayak gitu mungkin agak sulit. Tapi kalau lebih hebat lagi kalau hafalin. Ya, hafalin tata cara bagaimana doa ya apa aja. Nah, jadi ini doa labbaik Allahumma labbaik. Allah panggil kita dan kita ya Allah saya akan memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Saya akan memenuhi panggilanmu dan saya tidak akan bersekutu kepadamu. Innal hamda wan ni'mah, semua kenikmatan itu untukmu ya Allah. La syarika laka labbaik. Jadi semua penuh dengan zikir dan doa. Dan kita disunnahkan melafazkan talbiyah ini sampai kita ke Ka'bah, sampai kita ke mataf. Mataf itu tempat tawaf, dan kalau kita lihat di situ itu namanya mataf, sahnul mataf. Ya, bukan mas'a. Kalau mas'a tempat untuk sa'i, safa marwah. Kalau ini mataf, tempat tawaf. Kalau kita sudah sampai ke mataf, baru disitulah kita selesai talbiyah. Pasti nanti kalau kita udah sampai, dan biasanya kalau di Indonesia tuh jemaah Indonesia sampai ke Makkah nggak langsung umrah, ke hotel dulu, ada yang makan dulu, ada yang mandi dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, mungkin kalau di Indonesia karena lembab ya, perjalanan keluar sedikit mandi, sehari mandi 2 kali, betul? Kalau di sana kering. Jadi jangan khawatir, 2 hari nggak mandi pun aman. Benar? Karena alhamdulillah kalau saya dari SD, alhamdulillah semua orang tua dan semuanya hijrah ke Saudi, saya SD. Sampai saya kuliah selesai baru ke Indonesia lagi 2018. Jadi saya paham di sana. Saya pun dahulu mengaku diri ini seminggu sekali hari Jumat mandi. Aman. Ya, kalau mau coba lihat nanti pas di sana. Tapi kalau seminggu ini ya kalau tidak ada kesibukan. Tapi kalau ada kesibukan ya mungkin 2 hari 3 hari sekali. Aman. Karena di sini kalau keringin karena lembab, kalau di sana nggak lembab, kering. Apalagi kalau musim dingin lebih enak lagi. Mungkin sampai selama 9 hari di sana nggak mandi juga aman. Ya, kalau musim dingin. Jadi kalau saran saya, kalau udah sampai di hotel jangan mandi. Kenapa? Karena biasanya kalau mandi pakai sabunnya wangi dan itu melanggar. Nanti kita akan baca di sini ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh. Jadi hal-hal yang wangi tidak boleh. Maupun nanti ada orang yang pakai shampoo-nya rambutnya bisa rontok, itu juga melanggar. Ya. Jadi banyak hal-hal yang nanti kita takutnya kita masuk ke pelanggaran itu dan akan kena dam. Akhirnya dam kita membeleh kurban di sana dan membagikan kepada orang. Jadi saran saya kalau udah sampai sana, kalau bisa tak mandi tapi wudu itu bagus. Langsung setelah wudu, dan kalau bisa dipercepat. Jadi jangan sampainya siang mau umrahnya malam. Apalagi yang pengantin baru. Ada yang pengantin baru kan jemaahnya bukan ini aja, ada juga yang lain. Apalagi yang pengantin baru pakai ihram buat laki-laki, bayangin pakai ihram pakaiannya apa? Dia pakai celana, nggak pakai celana, pakai apa? Sarung, dalamnya apa? Kosong. Pengantin baru yang dia mau di hotel 1 kamar suami istri sendiri, lama dari zuhur sampai isya mau melaksanakan ibadah umrah.
di kasur bareng pengantin baru, aman nggak biasanya? Biasanya nggak aman. Nggak amannya apa? Bisa melakukan ibadah lain, tapi saat itu bukan ibadah. Artinya apa? Jima. Dan kalau jima di saat itu udah batal umrahnya, dan dia kena dam, tidak bisa lagi hanya dam, tidak, tapi harus diulang. Jadi ini hal yang besar dosanya. Seperti kalau kita di ibadah puasa. Kalau di puasa ini, makanya orang kalau puasa jarang ada acara pernikahan. Biasanya acara pernikahan di Syawal. Kenapa nggak di Ramadan? Bahaya. Bisa melanggar di siang hari, bisa berbuat ibadah. Ya enggak? Kalau berbuat ibadah ini di siang Ramadan, itu bukan jadi ibadah, itu sudah berbuat dosa. Kenanya apa? Dia harus melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Bisa nggak? Sulit. Ya, kalau enggak, nanti sini ada fa'illam yastati'. Kalau dia tidak bisa, ya, itqu raqabah, membebaskan seorang budak, nggak ada, baru nyembelih. Artinya apa? Kalau udah sampai ke hotel di sana, segera bilang aja sama mutawifnya, ayo kita langsung kepada ustaznya, ayo kalau bisa langsung. Mungkin kalau makan, oke, wudu, langsung berangkat. Dan ingat, sebelum berangkat ke Masjidil Haram, kalau bisa perut kita ini jangan penuh. Kenapa? Kalau udah sampai ke Masjidil Haram, padat di sana. Kalau tiba-tiba kebelat mau buang hajat besar, toiletnya jauh, bisa hilang. Jadi ngapain? Sebelum berangkat, silahkan keluarkan, kosongkan perut ini. Jangan terlalu penuh. Buat bapak-bapak, buat ibu-ibu sama. Baru setelah, dan pastikan semua udah wudu. Karena tawaf seperti salat. Umrah, tawaf, dia keadaannya tidak suci, artinya tidak wudu, maka umrahnya tidak sah. Harus benar-benar suci saat tawaf. Tapi kalau dia udah selesai tawaf, kemudian dia batal wudunya, mau melanjutkan sa'i boleh. Ya, sa'i boleh kalau orang melaksanakan keadaannya dia nggak suci. Tapi yang lebih bagus tentu dia keadaan suci. Kalau tawaf tidak boleh sama sekali, harus dia keadaannya suci. Jadi setelah berangkat ke Masjidil Haram, kita sambil jalan, sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus sampai masuk ke Masjidil Haram, kita doa. Doa masjid apa? Yang biasa masuk, tadi saya dengar suara dari ibu-ibu, berarti yang biasa ke masjid ibu-ibu. Doa masjid, masnya. Ahsan. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Kalau mau lengkap, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftah li abwaab rahmatika. Ini lulusan pesantren di mana? Masya Allah. Jadi itu doa masuk ke masjid, manapun masjid itu doanya itu sama. Setelah kita masuk, lanjut kita lihat Ka'bah. Disitulah kita doa. Dan di panduannya ada doa yang kita hafalin. Coba lihat di sini. Ihram dari miqat, ini tadi kita udah jelaskan ya, ada sunnah-sunnah yang tadi mandi, kemudian menggunakan ihram ini disunnahkan yang warnanya putih ya. Jadi kalau pakai warna yang lain bagaimana hukumnya? Boleh, yang penting bentuknya sama, kain. Kalau bahannya bukan katun, boleh. Katun boleh. Sutra tidak boleh buat laki-laki.
Ya. Kemudian di sini ada motong kuku dan rambut, membaca kalimat talbiyah sampai ke mataf, kemudian berbanyak doa. Nah, kita sebelum melanjutkan cara-cara umrah atau cara-cara tawaf, kita melihat ini, karena ini hal-hal yang penting yang kita harus menghindari. Saat kita udah masuk niat ihram labbaik Allahumma umrah, yang pertama tidak boleh mencukur rambut. Baik, kalau cabut dan cukur sama hukumnya, tidak boleh. Makanya apapun itu yang menyebabkan rambut jatuh, hindari. Seperti apa? Garuk-garuk, mungkin mandi pakai shampoo menyebabkan, ini tidak boleh. Rambut apa? Rambut apapun dari atas sampai bawah tidak boleh. Yang kedua, kuku, memotong kuku. Tadi memotong kuku katanya sunnah. Itu sebelum melaksanakan ibadah umrah, artinya sebelum niat. Kalau sudah niat, potong kuku jadi haram, tidak boleh. Dan apapun yang menyebabkan kukunya potong, seperti orang gigit-gigit misalnya kukunya, itu juga tidak boleh. Kemudian menutup kepala, ini buat laki-laki, menutup kepala dengan penutup yang melekat kepala, seperti peci. Payung boleh, karena payung tidak melekat kepala. Ya, selain payung yang nempel melekat ke kepala, ini tidak boleh. Mungkin ada pernah yang lihat bapak-bapak, kok saya pernah lihat ada yang orang tawaf dia pakai peci. Pernah biasa dilihat. Di situ bapak-bapak dan ibu-ibu juga, mungkin itu orangnya dia melakukan tawaf sunnah. Terus kok pakai ihram? Peraturan di Saudi sejak Covid selesai, yang boleh umrah atau yang boleh tawaf di bawah, di lantai bawah ini, ya apa, yang lantai bawah dekat Ka'bah itu hanya orang yang pakai ihram. Artinya apa? Orang yang melakukan ibadah umrah. Tapi biasanya ada jamaah-jamaah yang mohon maaf kalau saya bilang, mau menipu polisi. Dengan cara apa? Dia pakai ihram biar lolos masuk ke bawah. Padahal peraturannya yang boleh melaksanakan tawaf di bawah hanya orang yang muhrim, yang dia sedang umrah. Terus kalau saya mau melakukan tawaf sunnah di mana? Lantai 2 ada, lantai 3 ada, lantai 4 ada, silahkan. Tapi kalau dilihat jaraknya, kalau lewat atas bisa 3 kali lipat kalau di bawah. Betul. Makanya di situ sama pemerintah, kenapa tidak boleh? Karena jamaah umrah ini banyak, ratusan ribu orang. Nggak bisa kalau semuanya dijadikan di bawah. Makanya dipisah, orang yang umrah saja yang boleh di bawah, yang tawafnya sunnah di atas. Terus jamaah ada yang mau biar kita lolos, ya udah pakai tutup, dia pakai kaos dalam tapi pakai apa? Ihram, biar lolos. Tapi kalau perempuan enak, pakai ataupun nggak pakai dia bisa lolos, masuk langsung gitu untuk melakukan tawaf. Jadi kalau biasanya ada orang yang pakai peci atau pakai kaos dalam ataupun yang melakukan akad nikah, akad nikah ada juga biasanya video, ada pernah lihat ya, akad nikah kok di mataf dia pakai ihram. Ini mereka pakai ihram untuk biar nggak ketahuan. Jadi pakainya seperti itu. Tapi kalau saran saya nggak bolehlah seperti itu, karena kita di tempat yang suci, kita nggak mau menipu siapa-siapa. Kalau emang peraturannya seperti itu, kita harus ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini ulul amr, pemerintah. Kalau pemerintah Saudi sudah tidak membolehkan orang ibadah tawaf sunnah, ya bukan tawaf wajib, tawaf sunnah di bawah, ya berarti nggak boleh. Berarti harus di atas. Dan juga kalau di atas, semakin lama kita melakukan ibadahnya, berarti doanya semakin kita banyak. Ataupun yang, ya Allah, saya udah hajat saya ungkapkan semua, baca Quran sambil kita tawaf. Semakin lama semakin barakah, semakin kita dekat Ka'bah. Kalau saya ingat dulu pernah tawaf dekat dengan Ka'bah pas masih belum rame-rame seperti sekarang, itu sekitaran 10 menit, 15 menit udah selesai dekat Ka'bah.
Ya, 10 menit lah kurang lebih itu udah beres. Tapi apa? Waktunya jadi pendek, doanya jadi pendek. Tapi kalau kita makin jauh, makin doanya lama. Di antara doa yang disunnahkan kita doa adalah di antara rukun yamani dan hajar aswad, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini coba bayangkan kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita dekat dengan Ka'bah, itu jaraknya pendek, mungkin dari situ ke sini nggak sampai, putar satu kali udah selesai. Tapi kalau kita jauh putarnya, mungkin sampai 10 kali 20 kali kita nyebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian setelah itu semua kita melanjutkan tadi masuk ke Masjidil Haram. Saat kita melihat Ka'bah, kita doa ini, Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamara tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra. Ini doa saat kita melihat Ka'bah. Panjang doanya nggak hafal. Apa-apa bismillah Allahu akbar. Kalau bisa melakukan sunnah ini, ya, kalau saat kita melihat Ka'bah. Kemudian setelah kita melihat, nggak usah sholat sunnah dulu, langsung lanjut ke tawaf. Ya, setelah kita tiba di Masjidil Haram, ibadah dimulai dengan tawaf, yaitu arti tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari mana? Dimulai dari Hajar al-Aswad dan selesai juga di Hajar al-Aswad. Ya. Jadi kalau sekarang itu pemerintah Saudi memberi kemudahan untuk biar kita tahu. Karena kan kalau lihat Hajar al-Aswad, kalau posisinya jauh nggak kelihatan. Jadi ada di ujung tuh di kanan kita ada lampu hijau. Itu menandakan bahwa ini posisi Hajar al-Aswad. Jadi saat kita mulai Hajar Aswad, kita mengangkat tangan kita Bismillahi Allahu Akbar. Kita nggak usah lihat lampunya, tapi lihat Ka'bah. Hujan, Masya Allah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Jadi saat kita lihat ke Ka'bah dan pakai tangan kanan kita Bismillahi Allahu Akbar. Terus saat kita di situ, saat kita di maqam sedang melakukan pakaian ihramnya bagaimana? Ada cara yang khusus, nanti langsung kita praktekkan saat kita praktekkan di rumah. Ya, saat kita tawaf, itu doanya bebas. Tidak ada doa yang khusus kecuali satu tadi di antara rukun yamani dan Hajar Aswad. Itu yang doanya Rabbana atina, ya Allah berikanlah kepada kita di dunia hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina, dan ya Allah jauhkanlah kepada kita adzabannar, siksaan api neraka. Itu yang disunnahkan kita doa terus sampai ke Hajar Aswad. Udah sampai Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Di sini baru terhitung 1. Putar lagi, doa lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai ke Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Di sini kehitung kedua dan berikut terus. Di situ di Mataf ada makam Ibrahim. Pernah lihat ya makam Ibrahim pasti. Makam Ibrahim ini artinya bukan tempat pemakamannya Nabi Ibrahim, bukan. Ya mungkin ada orang yang salah paham. Apa namanya makam? Namanya bukan makam, namanya maqam Ibrahim. Artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Di saat Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail membangun Ka'bah. Makanya di situ kalau kita lihat ada letak kaki. Nah, dan disitulah tempat letak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam saat membangun Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada sunnah juga, tapi di sini dikhususkan untuk laki-laki saat tidak ada keramaian atau tidak membuat masalah untuk dirinya,
yaitu ar-ramal. Artinya ramal melari. Di 3 pertama lari yang ringan, ya, kayak lari tapi dia bukan lari, dingin ringan. Itu 3 kali. Setelah itu sudah bebas. Buat perempuan tidak dianjurkan. Ya, setelah selesai dari tawaf, kita disunnahkan melanjutkan salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah ini di mana? Wattakhidhu maqama Ibrahim khalila, di belakang makam Ibrahim. Terus sekarang di belakang makam Ibrahim untuk orang tawaf, sudah tidak bisa. Artinya dimanapun kita diperbolehkan salat di sana agar salat khusyuk, tidak diusir-usir sama askar di sana. Silahkan salat, dan nanti akan dibimbing sama ustaznya salatnya di mana. Kalau bisa bersatu terus, ustaznya mengarahkan di mana, salatnya di situ. Salat 2 rakaat, dan dianjurkan dan disunnahkan rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Setelah selesai langsung menuju ke mas'a. Mas'a di sini adalah tempatnya melakukan sa'i. Dan sebelum kita melakukan sa'i disunnahkan kita minum air zam-zam. Makanya kalau nanti Bapak Ibu sedang di sana berjalanan menuju ke mas'a, itu berturut-turut semuanya termos zam-zam, maupun ada yang di bawah, ada yang di atas, semuanya di tempat sebelum menuju ke sana. Kenapa? Karena kita disunnahkan saat kita mau menuju ke sa'i, kita bisa duduk sambil minum ya air zam-zam. Kita pasti capek, makanya perlu sabar. Sabar itu adalah ibadah. Ya, kalau kita bisa menahan sabar luar biasa. Kita minta minum air zam-zam, dan di sini ajaibnya air zam-zam adalah seperti Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Artinya zam-zam ini kalau kita minum, doa, minta hajat, minta syifa, tabarruk kepada air zam-zam, insyaallah kita dapat apa yang kita mau. Lima syuriba lahu, tergantung niat kita apa. Kita minta, ya Allah berikan kuat saya melaksanakan ibadah Allah. Ya Allah berikan saya kesembuhan, dan lain-lain doa kita sebelum minum air zam-zam. Jadi biasakan sebelum kita minum air zam-zam, sebelumnya kita doa. Jangan membiasakan air zam-zam seperti air biasa. Walaupun nanti akan terasa, ibu-ibu, bapak-bapak akan merasa di saat di Makkah, kok minumnya semua zam-zam? 24 jam kita minum zam-zam, maka kita sebelum minum kita doa. Bisa juga untuk misalnya orang yang mau matanya sakit atau apa, usahakan di matanya, ya. Jadi boleh. Saat kita sudah selesai minum air zam-zam, langsung melanjutkan ke Safa dan Marwah. Safa wal Marwah ni Bapak Ibu, tempat yang bagaimana dahulu Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Hajar, Ummu Ismail berlari atau mencari sumber air zam-zam. Sebenarnya bukan mencari sumber air zam-zam, tetapi mencari hal yang membuat dia makan. Karena saat Ibrahim alaihissalam menaruh Ismail dan Ismail di tempat yang tidak ada air, sehingga pas Ummu Ismail menari di situ, nanti ada air zam-zam yang muncul. Makanya posisi air zam-zam, sumur air zam-zam itu antara Ka'bah dan gunung Safa dan Marwah. Safa dan Marwah itu adalah nama gunung. Yang pertama gunung Safa, yang kedua gunung Marwah. Saat kita menuju ke Safa, Safa itu arahnya ke kanan, Marwah arahnya ke kiri. Allah Azza wa Jalla berfirman, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, dari agama Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim. Jadi kita langsung menuju ke Safa dan kita menghadapkan diri kepada Ka'bah. Ya, kita doa, Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allahu
bihi rasuluh. Ya, doa di sini. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bima. Sampai selesai. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd, Allahu akbar ala ma hadana walhamdulillahi ala ma ulana. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له الدين ولو كره الكافرون. Ini doa di setiap kita sampai Safa kalau kita mulai. Tapi kalau udah kedua, ketiga di Marwah, kita tidak usah yang di atas abda'u bima bada Allah, tapi langsung la ilaha illallah, ya, atau dari Allahu akbar, Allahu akbar. Sama doa di Safa ataupun di Marwah, doanya sama. Terus di antara Safa dan Marwah doanya apa? Tidak ada doa tertentu. Tetapi kalau mau tahu afdhalul dzikr itu apa? Apa afdhalul dzikr? Afdhalul dzikr la ilaha illallah, ya. Dzikr paling afdal la ilaha illallah. Kemudian Al-Quran itu juga dzikr. Kita baca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kita doa, minta kepada Allah. Kemudian kita berbanyak salawat, minta hajat kita di saat kita di tawaf. Karena di saat kita di Safa dan Marwah. Karena Bapak Ibu, Safa dan Marwah itu jaraknya lebih panjang daripada di mataf. Kalau tawaf tergantung kita di mana tawaf. Kalau tawafnya dekat Ka'bah bisa cepat. Tapi kalau Safa dan Marwah, kita di bawah, kita di lantai atas, lantai 2, di lantai 3, semua jaraknya sama. Ya. Karena lurus dari Gunung Safa ke Gunung Marwah, dari Marwah ke Safa. Perhitungannya bagaimana? Kadang ada orang yang bingung. Dia kiranya dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa itu baru satu. Kalau seperti itu benar-benar capek. Jadi bagaimana cara hitungnya? Dari Safa ke Marwah itu udah satu. Dari Marwah ke Safa lagi itu 2. Safa ke Marwah lagi 3. Nanti penutupannya di Marwah ke-7. Terus setelah ke-7 nanti apa yang dilakukan kita? Buat bapak-bapak langsung tahallul. Dan saya anjurkan jangan tahallul di masjid. Karena biasanya kalau di sana banyak tuh ada anak-anak kecil atau dewasa-dewasa yang menawarkan dirinya untuk gunting. Yang pertama, kalau buat laki-laki bisa mengotorkan Masjidil Haram. Bisa juga mencukurnya tidak sesuai yang kita diajarkan oleh Nabi. Karena kalau kita diajarkan oleh Nabi adalah seperti Nabi SAW bilang, rahimallahul muhalliqin, sehingga 3 kali. Rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah rahmati orang yang cukur. Cukurnya di sini apa? Cukur rambut bersih. Sehingga 3 kali. Kemudian sahabat menanya, wal muqassirina ya Rasulullah. Terus orang-orang yang bertaksir, maksudnya taksir itu apa? Memotong rambut semuanya tapi tidak habis. Kemudian Nabi bilang, wal muqassirin. Artinya di sini apa? Kita disunnahkan kalau mau dapat doanya Nabi 3 kali bersih. Bersih itu apa? Kalau di Saudi namanya mus. Mus itu pakai apa? Jilet itu apa yang pakai pisau. Bersih. Itu yang namanya benar-benar kalau kita mengikutkan sunnah Nabi. Mau dapat doanya yang 1 kali wal muqassirin, pakai mesin. Setelah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Terus kalau yang cukurnya celik 3 posisi aja. Itu bagaimana hukumnya? Itu Allahu a'lam, walaupun ada pendapat yang membolehkan, ya. Tapi kalau saya lihat dari hadis yang rahimallahul muhalliqin,
artinya semua rambut, maka kalau saya sarankan seperti itulah. Kita melakukan ibadah umrah ini bukan ibadah yang setiap seminggu sekali ataupun yang sebulan sekali, tapi mungkin setahun sekali, mungkin 2 tahun sekali, atau mungkin seumur hidup sekali. Artinya apa ruginya sih kalau nyukurin rambut semuanya mengikuti sunnah? Biasanya anak muda sulit melepaskan rambutnya, ya enggak? Sulit ya, jadi hilang kerennya, dah hilang. Tapi nggak apa-apa, lillahi ta'ala. Rambut insya Allah keluar lagi. Kalau umrah belum tentu nanti bisa umrah lagi. Nah, makanya kalau nanti melakukan tahallul saat mencukur rambut, jangan di tempat di situ, langsung menuju ke hotel. Biasanya di sekitaran hotel banyak barbershop di sana yang langsung kita di sana bisa bersih tempatnya, dan biayanya mungkin sama seperti orang-orang anak-anak yang menawarkan di sana, 15 rial, 10 rial ya. Kalau buat ibu-ibu, apa lagi ibu, jangan sampai ada orang laki-laki yang mau atau yang mau dia mau cukurin rambut ibu. Karena apa? Yang pertama, rambut itu Allah ya, dilihat aja itu udah awal, mungkin orang lain akan melihat. Yang kedua, kalau ada laki-laki asing ajnabi untuk memegang rambut itu juga udah dosa. Masa kita mau menutupi ibadah umrah ini dengan kita melakukan dosa? Sayang kayak gitu. Jadi kapan? Makanya saya sarankan nanti saat perjalanan menuju umrah ke sana, kalau khawatir bawa gunting dari Indonesia, ya udah kalau sampai sana beli aja gunting, ambil seujung aja rambut, dibagikan rambut ini buat ibu-ibu 3 bagian dan potong sedikit ya. Kalau buat ibu-ibu, saya nggak nyuruhin sunnah dipotong rambutnya ya ibu, jangan salah paham. Kalau dipotong nanti pada bingung mana istri saya. Jadi kalau ibu-ibu hanya sedikit aja di bagian rambut. Setelah itu udah selesai tahallulnya. Setelah tahallulnya udah selesai, kembali ke hotel, ke kamar, mandi. Boleh pakai parfum, boleh pakai sabun yang wangi, boleh, karena udah selesai tahallulnya. Ya semua udah beres, alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan. Saat saya di tawaf putaran kedua, udah selesai putar kedua menuju ketiga, saya batal atau saya kebelet, tuh banyak tuh yang kejadian seperti itu. Saya harus melakukan apa Ustaz? Harus melakukan pertama, kalau udah batal silahkan wudhu dulu, gak boleh melanjutkan, wudhu dulu. Wudhunya kalau wudhu aja dekat, bisa wudhu dimanapun ada tempat, di ujung masjid gitu, bukan di luar. Tapi kalau ada yang mau buang air besar, itu malah harus keluar. Kalau wudhu dekat ya, maupun yang mau buang air kecil itu juga sulit, harus keluar. Makanya dari hotel harus ada persiapan. Nah, setelah wudhu, buat ibu, buat bapak, melanjutnya di mana? Jangan di pertengahan tadi, karena mungkin nggak tahu tengahnya kita tadi sampai mana. Jadi mulai lagi di titik Hajar Aswad, mulai lagi ini ketiga, bukan mulai ke nomor 1, enggak, tapi melanjutkan lagi. Tadi kita udah titik, udah di pertengahan di antara putaran kedua ketiga, jadi kita lanjutnya bukan dari pertengahannya tapi dari Hajar Aswad, kayak kita mau mulai lagi ketiga, seperti itu. Di sini jelas ya. Kemudian kalau di sa'i, kalau kita batal, kalau kita mau pipis, mau apa, buang air kecil, besar, silahkan ya. Kalau udah batal mau melanjutkan, tidak masalah, lanjutkan. Kalau mau ada buang hajat, silahkan buang hajat dulu, baru nanti lanjutnya seperti tadi di tawaf. Putaran yang tadi keberapa? Kalau udah putaran ke 2,5, udah sampai 2,5, jangan lanjutnya dari 2,5 tapi dari 2. Itu sampai selesai. Kemudian saat udah selesai tadi, udah tahallul, udah selesai semua, ini umrahnya udah selesai. Maka yang tadi Ustaz Ummul Fatih bilang, ibadah umrah ini sebenarnya cuma 3 jam. Betul. Bahkan mungkin bisa jadi 3 sampai 3 jam. Sedikit ya.
Tapi ibadah yang lainnya itu yang ibadah salat di masjid, ya, ibadah baca Quran, ibadah salat sunnah, ibadah talabul ilm, banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan di sana. Setelah selesai dari tahallul, kita udah mandi semuanya, udah setelah itu balik normal pakai pakaian yang biasa, standar pakaian biasa. Kemudian kita ini sekarang udah selesai ke tahallulnya, artinya udah selesai umrah. Sebelum kita melakukan praktek langsung di sana, karena ini lebih singkat di Madinah, ibadah di Madinah apa yang kita lakukan? Ziarah kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bilang, kenapa kok dinamakan kota Nabi padahal Nabi lahirnya di Makkah? Ya, Nabi lahirnya di Makkah. Tapi kenapa kok bukan Makkah yang namanya kota Nabi? Kenapa kok Madinah? Karena Bapak Ibu, Nabi alaihi salatu wassalam walaupun lahirnya di Makkah, berdakwah di sana sampai bertahun-tahun, tidak diterima sama kaumnya sendiri, artinya sama keluarganya sendiri, sehingga diusir sama keluarga sendiri dari kota Makkah. Kemudian sahabat semuanya berjuang sebelum Nabi alaihi salatu wassalam berangkat hijrah. Pernah hijrah mau pergi ke Taif, diusir, ya. Kemudian setelah diusir, Nabi alaihi salatu wassalam pindah ke hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, ada sahabat yang sudah mendahulukan pergi ke Madinah untuk melihat situasi di sana. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam sebelum sampai ke Madinah, Nabi alaihi salatu wassalam menangis dan doa buat kota Madinah. Allahumma habbib ilaina al-Madinah. Ya Allah, cintailah kepadaku kota Madinah kama habbabta ilaina Makkah, seperti engkau telah memberikan cintaku kepada kota Makkah. Ya, disinilah menjadi kota Nabi, dan karena Nabi alaihi salatu wassalam wafat di kota Madinah juga, makanya disebut Madinah ini Madinah An-Nabawiyah, kotanya Nabi alaihi salatu wassalam. Disitulah juga ada makamnya para syuhada, makamnya para sahabat radhiyallahu alaihim, dan juga orang yang wafat di Madinah mendapatkan syafaatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga di sana ada raudhah, taman dari taman surga, yaitu raudhah di Masjid Nabawi. Ma baina minbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku taman dari taman surga. Ini semuanya ada di Masjid Nabawi. Apa aja yang kita lakukan di Masjid Nabawi? Yang pertama yang kita harus tahu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salat. Salat di masjidku ini lebih baik 1000 kali lipat daripada salat di masjid lain. Nah, ini keutamaan di Masjid Nabawi. Kemudian keutamaan di Masjid Nabawi ada raudhah min riyadil jannah, taman surga. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku merupakan salah satu taman dari taman surga. Tapi apakah ada ibadah tertentu, amalan tertentu di taman surga itu? Tidak ada. Tapi apa? Berbuat ibadah yang sebaik-baiknya. Artinya apa? Mungkin baca Quran, mungkin salat, ya, di taman-taman surga itu. Tetapi apakah ada istimewa khusus di raudhah selain di atau antara raudhah dan Masjid Nabawi? Ada perbedaannya? Tidak ada. Salat di raudhah 1000 kali salat, salat di tempat bukan raudhah di Masjid Nabawi 1000 kali salat. Ini sama pahalanya. Jadi raudhah ini kenapa kok ramai banget? Bahkan orang yang daftar dari sekarang untuk keberangkatan bulan depan aja kadang nggak dapat, karena daftarnya pakai aplikasi Nusuk, sangat sulitnya. Kadang udah daftar nanti nggak bisa nggak lolos. Jadi nggak bisa sembarang orang langsung masuk ke raudhah, sehingga melalui antrian yang luar biasa banyak. Jadi kalau Allah berikan anugerah bisa ke sana, silahkan berbanyak doa di tempat situ. Ya, salat dan khusyuk. Doanya itu kalau bisa apa? Di saat salat. Biasanya kalau setelah salat baru doa, ada askari roh, yallah haji, yallah haji, yallah. Tapi kalau salat biasanya polisi nungguin. Jadi saat nanti sujud doa,
Banyak doa, namain doanya di tempat Allah ini. Tapi kalau Allah tidak menganugerahkan ke situ, atau Allah tidak menakdirkan ke situ ke Allah, maka cukup kita juga di Masjid Nabawi, pahala yang luar biasa. Doanya juga sama, Allah insyaAllah kabulkan. Artinya tidak usah sedih, semuanya insyaAllah tetap baik ya. Nanti kalau bisa juga ke makamnya Nabi Muhammad SAW, karena di sekitar Masjid Nabawi, kiblat arahnya di depan, makamnya Nabi SAW itu ada di sebelah kirinya ya. Kalau kita masuk, biasanya masuk di sini ada makamnya Abu Bakar, makam Umar, makam Nabi, kemudian kita lanjut. Apa yang kita harus lakukan di sana? Salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Dan di situ adalah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi SAW wafatnya di mana, Ibu? Wafatnya di rumah Aisyah. Dan Nabi pernah menjelaskan dalam hadis, al-anbiya yudfanuna haitsu yuqbadun. Para nabi wafat atau didafankan di tempat yang bagaimana dia wafat. Sehingga Nabi SAW wafat di hafadnya Aisyah, di bangkunya Khadijah Aisyah radhiyallahu anha, dan disitulah dikuburkan. Artinya itu rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu minta agar bisa bersama Nabi SAW di satu rumah, dan kemudian Umar juga meminta berikut, dan alhamdulillah mereka di kuburan sama di satu rumah. Kuburannya berbeda tapi satu ruangan. Di sinilah tempat yang istimewa antara rumah dan mimbarnya Nabi SAW. Dan dianjurkan kalau kita melewati makamnya Nabi, salat dan salam kepada Nabi satu kali aja ziarah ke situ. Selebihnya kita salat di Masjid Nabawi. Setiap salat fardu silahkan di situ di Masjid An-Nabawi. Kemudian kita akan melihat ada makam besar namanya Maqbarat Baqi'. Ya, makam Baqi'. Di sini ini foto dari makam Baqi'. Kalau kita lihat, kok makamnya bentuknya begitu ya, nggak ada tanda-tanda nama, nggak ada. Kalau di sana emang tidak perlu pakai batu nisan atau yang batu-batu itu ya, tanah kering, tidak ada rumput-rumput. Mungkin kalau di Indonesia kayak gitu udah penuh taman ya, udah pohon semua isinya ya, tapi kalau di sana ya seperti itu. Dan di makam Baqi' ini banyak para sahabat di situ. Tapi posisinya di mana? Tidak ada yang mengetahui tempatnya 100% di mana. Hanya ada tempatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang ada sebagian ulama besar menyebutkan di situ ada makamnya, dan nanti kalau akan ke sana bisa kelihatan. Ada di tengah, posisi yang besar, orang banyak yang ke situ. Terus kenapa kok pada nggak kelihatan? Padahal di zamannya sebelum zamannya Saudi Arabia, sebelum tanah Hijaz dikuasai oleh Raja Saudi, karena sebelumnya dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah. Ya, sekarang udah bukan di Daulah Utsmaniyah tapi di Kerajaan Saudi. Dahulu di makam Baqi' ini banyak penuh dengan kubah. Kayak bangunan kuburan itu ada kubah-kubahnya. Di zamannya Daulah Utsmaniyah. Dan keburukannya apa? Orang banyak yang ke situ dan melakukan ibadah syirik. Istighatsah, tawafnya malah di kuburannya. Para sahabat melakukan ibadah yang tidak diajarkan syariat Islam, sehingga di zamannya Raja Saudi Arabia menghancurkan itu semua, nama-nama dihilangkan biar tidak ada orang yang melakukan hal-hal yang dilanggar oleh syariat. Bahkan sampai sekarang Bapak Ibu akan bisa lihat, khususnya Bapak-Bapak akan lihat banyak ada orang-orang khususnya dari negara Pakistan, negara India, yang masih aja pas lewat ke makamnya Nabi, dia mintanya kepada Nabi, bukan minta kepada Allah, tapi malah kiblatnya dibelakangkan dan dia mengarahkan makamnya Nabi, mintanya kepada Nabi. Padahal Nabi
sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, innaka mayyitu wa innahum lamayyitun. Wahai Nabi, engkau mati dan orang-orang itu akan mati. Sudah wafat. Allah Azza wa Jalla nyuruh kepada kita, ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Ya, artinya kita kalau mau hajat, mau istighatsah, mau munajat kepada Allah, enggak usah sama siapapun. Dimintanya kepada Allah. Dan masih aja ada orang-orang yang seperti itu. Ya, dia malah mintanya kepada Nabi, padahal Nabi SAW tidak minta kepada Allah, mengutamakan Nabi daripada Allah Azza wa Jalla. Dan makanya disinilah di makam baqi dihilangkan nama-nama itu dan dijadikan polos seperti itu. Apa yang kita doa disunnahkan apa? Kalau kita kesal doa, tidak ada doa tertentu, tapi salam seperti kita ke makam dimanapun itu yang isinya orang-orang Muslim. Yaitu doanya Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini doa salam untuk orang-orang mukmin yang di kuburan. Dimanapun kita lewatin kuburan, ini doanya sama. Nah, ini salah satu tempat yang mulia di masjid atau di kawasan Madinah Munawwarah. Kemudian juga ada Jabal Uhud. Tadi sebenarnya di kota Mekah ada juga beberapa tempat yang nanti akan diziarahi. Ada seperti Gunung Thawr, Gua Hira dan lain-lain. Ya. Tapi kita lebih fokus kalau di Mekah untuk umrah. Kemudian kalau di Madinah karena tidak ada ibadah tertentu, jadi lebih ke mazarat, tempat-tempat ziarah. Di sini Bapak Ibu, Jabal Uhud. Uhud ini adalah gunung yang bagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud ini mencintai kita dan kita mencintainya. Ya, ini Gunung Uhud di Madinah. Dan di Gunung Uhud pernah kejadian, di sekitarnya itu pernah kejadian perang namanya Ma'rakatu Uhud. Dan insya Allah sama mutawifnya, sama ustadznya akan dijelaskan sejarah apa sih yang terjadi, siapa yang menang, siapa yang kalah. Dan di situ juga ada syuhada Uhud, ada makam juga, makam syuhada Uhud, 70 sahabat yang wafat. Di antaranya ada pamannya Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, yang ada di makam syuhada Uhud. Doanya sama, doa kita ke makam-makam orang-orang Islam. Ya. Kemudian setelah Jabal Uhud di sini ada juga Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama dibangun di masa Islam. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang terdiri atas ketakwaan, min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Di antara amalan yang istimewa saat nanti di Madinah, kan di Madinah dulu nanti kalau sampai di Saudi, kita bisa mendapatkan ibadah umrah padahal kita belum melakukan umrah. Yaitu apa? Yaqulu Nabi alaihi salatu wassalam, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba, barang siapa yang bersuci dirinya di rumahnya atau di hotel, wudu, thumma ata masjid Quba, kemudian datang ke masjid Quba, fa shalla fihi salat, dan dia melakukan salat di situ, salat apapun, maupun salat sunnah rakaat, 2 rakaat, salat zuhur, salat subuh, salat apapun, kana lahu ka ajri umrah, dia mendapatkan pahala umrah. Tapi jangan jauh-jauh, kita aja di Indonesia bisa mendapatkan pahala haji dan umrah. Tahu caranya? Kalau mau tahu caranya, dengan baik-baik. Dan ini gampang. Dan biasanya saya di pesantren, saya juga menyuruh santri saya untuk melakukan itu. Karena sia-sia kalau kita tidak melakukan, apalagi posisinya masih di masjid. Yaitu apa? Man shallal fajr fi jama'ah, barang siapa yang salat subuh berjamaah. Karena biasanya di pesantren santri salat subuh di jamaah di masjid.
Thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk berzikir setelah selesai. Dan begitu pun di pesantren, santri habis salat subuh halaqah baca Quran sampai waktu syuruk. Dan di sini Nabi alaihi wasallam bilang, "Thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu' asy-syams", sampai matahari terbit. "Thumma shalla rak'atain", kemudian salat 2 rakaat syuruk. "Kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah tammatin tammah", dia mendapatkan pahala haji, bukan haji aja, haji dan umrah. Dan di sini Nabi menegaskan tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Bayangkan, inilah yusrnya, keindahannya agama Islam. Kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah padahal kita masih di Indonesia, bisa. Cuma bukan artinya habis itu udah saya nggak mau umrah lagi karena saya udah umrah atau saya udah haji. Enggak, di sini dapat pahala. Bukan artinya dapat pahala haji ataupun umrah menjatuhkan rukun haji ataupun rukun umrah. Kita tetap harus ada kewajiban yang harus kita tuntaskan, rukun, yaitu rukun ibadah haji kalau kita mampu. Begitupun umrah, kita wajib melakukan umrah. Ya, saat kita mampu wajib melakukan umrah walaupun sekali seumur hidup. Tidak menjatuhkan hukum itu kepada kita, artinya ini mendapatkan pahala. Dan juga jangan sampai alhamdulillah saya udah selesai sholat 2 rakaat di Masjid Quba, artinya besok saya nggak mau umrah karena saya udah umrah. Bukan, ini dapat pahalanya saja. Oke, sekarang lanjut ke, ini kan tadi udah mazarat ya. Di antara mazarat di masjid di kota Madinah ada Masjidul Qiblatain. Masjid Qiblatain ini masjid yang bagaimana dahulu ada kabail-kabail di Madinah yang para sahabat salat di situ dan mendengarkan bahwa kiblat telah diarahkan, karena sebelum ini kiblat itu arahnya ke Masjidil Aqsa. Ya. Di saat turunnya ayat "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram", hadapkan kiblatmu kepada Masjidil Haram, para sahabat di sini ada yang dengar dan mereka sedang melakukan salat arah Masjidil Aqsa. Langsung saat mereka salat mengarahkan dirinya ke arah Ka'bah. Dan kalau nanti ziarah biasanya ke Qiblatain ini nggak turun sih, biasanya hanya lewat. Tapi kalau Quba tadi turun. Kalau ini Qiblatain ataupun Masjidil Jumu'ah Al-Ghamamah, Sab'al Masajid, ini semua nanti akan lewat aja. Ya, karena tidak ada amalan tertentu yang kita disunnahkan. Ini cuma untuk lewat aja. Kemudian ini kalau Sab'al Masajid, ini masjid yang bagaimana dahulu perang Khandaq. Jadi ada masjid disebut 7 masjid. Tempatnya yang bagaimana sahabat pernah salat di posisi ini, posisi di Ma'rakatul Khandaq. Masjidil Ghamamah ini masjid yang Nabi SAW pernah doa dan turunnya hujan. Dan Masjidil Ghamamah yang di tengah ini adalah dekat dari Masjid Nabawi. Artinya masih kawasan Masjid Nabawi akan kelihatan ada masjid ini. Dan di fotonya juga bisa kelihatan sangat dekat dengan Masjid An-Nabawi. Baik. Disinilah kita sudah selesai mazarat. Kita sekarang melanjutkan untuk praktek pakaian ihram di Ka'bah yang di luar. Tapi Ka'bah yang di luar ini Ka'bahannya, bukan Ka'bah asli. Ukurannya juga beda jauh. Ini Ka'bah mini. Oke, bismillah, kita langsung lanjut keluar. Bawa mic-nya atau enggak nih? Nggak usah. Baik, kita sekarang melanjutkan ini untuk pakai ihram. Silahkan tadi masnya. Fadhal, ini 2 pakaian ya. Saya nggak nunjuk ke ibu-ibu ya, karena ibu-ibu nggak pakai. Yang pertama, jangan pakai atasnya dulu baru bawah, tapi bawahnya dulu ya. Jadi yang pertama seperti ini, dan di sini bagusnya ada logonya Sultan Fatih untuk marketing. Untuk biar kalau kita misalnya ada yang hilang atau apa, oh itu yang punya sama rombongan Sultan Fatih gitu. Jadi bismillah, yang pertama kita lihat ini di tengah posisinya, coba pegang. Nah, posisikan, posisikan ini seperti ini. Ya kelihatan ya, ini seperti ini. Sebenarnya ada yang kurang, yaitu sabuk. Karena kalau saya sarankan pakai sabuk.
Kalau nggak pakai sabuk, khawatir kepanjangan, kemudian keinjek sama orang, nanti lepas, kan nggak lucu ya. Nah, jadi ini bisa dihati seperti ini. Nah, lipat ininya, kemudian selesai. Kemudian apa? Harusnya pakai sabuk. Habis pakai sabuk, kita tutupin sabuknya itu sini, dilingkarin, sabuknya di dalam, kemudian dilingkarin. Coba jalan yang enak lah, gimana kalau bisa jalan. Itu jalannya emang begitu. Kadang ada orang yang jalannya begini, gini ya, bisa juga. Ya artinya nggak lepas. Dan juga kalau bisa nanti sampai ditarik-tarik sampai ininya ke atas mata kaki, gitu ya. Kemudian ini ihram, ini namanya rida. Kalau ini namanya izar. Dan kalau izar, kalau nanti pakai seperti ini, jangan ada kos dalam, celana dalam, ya. Jadi emang kosong semua. Kemudian di sini adalah rida. Ini namanya ridanya. Seperti ya kaosnya seperti ini. Dan juga sama, tidak pakai baju dalam ataupun baju luar, kosong. Ini seperti ini. Kalau ini ya gimana caranya, gimana nyamannya. Bisa misalnya ada yang pakai ininya panjang, ininya pendek, kemudian nanti ditutup seperti ini. Ada yang nggak mau ribet biar nggak lepas-lepas, karena biasanya apa sering lepas. Silahkan ambil peniti, taruh di sini, disambungkan antara yang ini ke ini, sambungkan pakai peniti, dan udah beres. Ini pakaian kalau sholat. Kalau sa'i seperti ini, ya jelas ya. Kalau sa'i pakai ini, kalau sholat juga seperti ini. Terus coba takbir misalnya. Takbir maksudnya jangan takbir Allahu Akbar, takbir gini. Ya coba. Nah, gini. Jadi nanti kalau misalnya takbir ini, pastikan ini tidak di bawahnya pusarnya. Jadi harus di atas, karena pusar aurat. Ya, jadi seperti ini bagus. Allahu Akbar, selesai. Jadi posisinya seperti ini. Ada posisi yang saat kita tawaf, yaitu namanya irtiba'. Irtiba' adalah ini ya, tinggal keluarkan tangan kanan, ya, dan seperti ini. Nah, nanti di sini kalau misalnya mau pasang peniti ya pasang, kalau enggak aman juga seperti ini. Ini posisi saat melaksanakan tawaf. Jadi kenapa kita keluarkan ini? Enak juga buat nanti kalau kita ke Hajar Aswad, kita takbir. Coba angkat tangannya, Bismillah, lebih enak. Coba kalau ditutup. Coba angkat tangannya. Agak sulit, ya kan? Tapi bukan karena ini juga sunnahnya Nabi. Nabi mengajarkan, kalau melakukan ibadah tawaf, maka dikeluarkan ini. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai tawaf, mau salat sunnah, kan setelah selesai tawaf tadi salat sunnah 2 rakaat, langsung ininya dikembalikan ke normal. Jelas insyaallah? Ada yang mau pakai? Mau praktek? Mau? Antum? Udah jelas ya? Ada yang mau lagi nggak apa-apa? Biar kita praktek ke orang kedua lagi. Mau Pak? Cukup ya insyaallah. Jadi kurang lebih seperti ini. Coba saya lepas lagi. Lepas. Pakai sendiri. Ayo, coba. Gimana? Bawahnya dulu, jangan lupa. Dan pakai sabuk. Ya, jangan lupa nanti bawa sabuk. Jadi kalau sabuk itu boleh pakai sabuk yang biasa buat celana, ataupun ada sabuk untuk umrah ya. Sabuk untuk umrah yang belum ada bisa beli. Biasanya dijual di toko-toko umrah ataupun di toko-toko oleh-oleh haji. Ya, yang rumahnya dekat Cimanggis boleh enggak promosiin tempat saya ini? Yang rumahnya di Cimanggis, saya kebetulan ada toko Sultan Fatih dan oleh-oleh haji umrah di sana. Ada Sultan Fatih Cimanggis namanya, dan jual untuk sabuk-sabuk perlengkapan umrah itu seperti itu. Ini caranya bagaimana? Tadi coba lihat. Ininya di pinggir. Sebenarnya mungkin kalau ada orang yang punya cara beda, yang penting apa? Aman, gak kelihatan aurat saat jalan, dan nyaman juga saat jalan.
Oke, boleh seperti itu. Boleh coba jalan. Nah, yang penting pas saat jalan nggak kelihatan auratnya. Ada juga biasanya yang pakai seperti ini nih. Ada orang yang makanya lebih simpel lagi, yaitu ininya begini dan ininya begini. Tapi ini biasanya orang yang beratnya besar kayak saya begini biasanya. Ya. Karena apa? Ininya biasanya posisinya nggak di sini. Kalau ini sekarang posisi di sini. Kalau posisinya di sini coba jalan. Agak sulit nggak jalannya? Agak sempit gitu kan jalannya. Karena apa? Karena ini di sini. Tapi kalau ininya bisa di sini, jadi bisa lebih aman. Tapi ini tidak rekomendasi yang kurus, biasanya yang tadi. Gitu. Ini dilurusin biar lebih rapi. Jadi ininya diluruskan, kemudian ini dari sana kayak ini. Kemudian ininya dilipat. Dan udah. Dan sini lebih rapi. Nah, nanti sabuknya di bawahnya, lipatan ini ya. Terus sekarang coba ihramnya. Jadi kalau yang bagian kanan itu biasakan lebih panjang daripada yang kiri. Nah. Ya, di sini. Betul. Betul. Terus coba yang irtiba, cara yang saat tawaf. Ininya lebih dipanjangin lagi biar nggak jatuh-jatuh. Oke. Nah, jadi ininya yang di kanan lebih panjang lagi. Kurang lebih seperti ini. Udah ya? Ini praktek pakaian ihram. Dah. Mau langsung tawaf? Tawaf langsung. Oke, sudah. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau nanti insya Allah kita di Ka'bah, nanti ada pintu. Jadi nanti masnya nggak bisa masuk ke sini ya. Ini nggak sembarangan orang nih. Anak Jokowi aja yang udah bisa. Tapi insya Allah suatu saat mungkin nggak tahu ya. Di antara Hajar Aswad dan pintu di sini namanya multazam. Nanti akan melihat banyak orang yang kesini nih. Ada yang sampai kan posisi ini kan tinggi ya, sampai orang pegang-pegang di Ka'bah. Ini tempat yang mustajabud dakwah di Ka'bah. Di antara Hajar Aswad dan Babul Ka'bah ini tadi apa? Multazam. Jadi orang banyak yang mereka benar-benar sampai ada juga dari jamaah-jamaah Indonesia ada orang-orang yang biasanya apa? Menjualkan jasa. Jadi apa? Ada ibu-ibu atau bapak-bapak, Bu mau ke situ ya mau. Nanti diajak, dia akan membantu. Tapi saran saya jangan ikutin seperti itu. Tapi biasanya ada yang membantu, ayo ke sini. Udah dibantu, saat udah diantarkan ke sini, nanti pas mau dikejar terus harus bayar. Ya itu ada, dan biasanya minta bayarnya 200 real, 100 real. Ya tapi kalau saran saya buat ibu-ibu, kalau ramai jangan. Kenapa? Karena yang pertama, pasti akan tersentuh banyak dengan laki-laki. Dan itu haram. Kalau kita mau mencium Hajar Aswad, itu hukumnya apa? Sunnah. Masa ya kita mau melakukan sunnah tapi membuat haram? Ya, jadi sayang. Jangan sampai seperti itu. Kalau ramai. Kemudian selain kayak gitu, juga membahayakan diri. Sampai ada saya melihat berita pernah ada ibu-ibu yang mau mencium Hajar Aswad malah keinjak-injak sehingga wafat.
membuat madarat untuk dirinya. Jadi jangan kalau bisa. Buat bapak-bapak biasanya lebih strong, lebih. Jadi nggak ada yang kalau misalnya membuat madarat, iya membuat madarat juga ada. Ya, tapi bisa juga membuat dosa, yaitu apa? Kalau mendorong-dorong orang, menyakitkan orang. Ya, tapi kalau bisa secara yang tidak menyakitkan orang, ikut antrian. Biasanya sempat pernah ada juga dikasih antrian gitu, ikut antrian. Ya, biar lebih enak. Kalau ada antrian, biasanya boleh ikut antrian. Tapi kalau lagi nggak ada antrian, itu akan sulit dan berbahaya juga. Karena kita cukup nanti saat tawaf, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, udah. Jadi nanti saat pas tawaf itu, tadi kan udah diinfoin bahwa di Hajar Aswad mungkin kita tidak kelihatan kalau jauh, tapi kita lihat ada lampu warna apa? Hijau. Lampu warna hijau itu tanda bahwa ini kita melewatin batas Hajar Aswad. Disitulah kita Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, yang tadi juga saya sebut bahwa 3 kali yang pertama itu ramal buat laki-laki. Ramal itu artinya bukan lari kencang, tapi lari santai. Ini, lari santai aja. Sampai 3 kali buat laki-laki. Kalau lagi ramai tidak bisa ya itu tidak wajib, tapi hal yang sunnah. Kemudian posisi makam Ibrahim di sini kenapa nggak ada makam Ibrahimnya sekalian tadi? Tadi Kak siapa? Nisa nggak ada makam Ibrahimnya juga di sini. Harusnya ada makam Ibrahim ya di sini. Kalau mengikuti aslinya, makam Ibrahim tadi tidak usah ada ngapain. Biasanya akan melihat orang banyak yang mengusap-ngusap. Untuk apa mengusap? Nggak ada barokahnya di situ. Istilahnya nggak ada. Ini bukan bekasannya Nabi. Bukan, ini cuma besi aja perbuatan dari zamannya kerajaan Saudi. Kita tidak akan bisa mengambil barokah. Misalnya kalau dibilang barokah injakannya Nabi, kita tidak bisa megang itu. Karena tertutup dengan tadi yang besi-besi itu, sehingga menghalangi kita tidak bisa ke tempat bekasnya benar-benar jejakan Nabi Ibrahim. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Jelas insyaallah di sininya. Ada yang mau pertanyaan di sini? Nanti kita lanjutin ke dalam untuk teori apa di situ. Sini udah ya. Baik, kita lanjut ke dalam lagi.